Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Kali ini pembahasan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari YouTube yang nanya ke channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe-nya teman-teman semua akan turut memajukan channel YouTube tentang batu-batu akik pandan dan membuat saya lebih bersemangat untuk membuat channel tentang batu akik pandan. Oke, terkait fenomena batu akik pandan memang fenomena sekali, batu bersisik yang kemudian disenangi oleh teman-teman se-Jabodetabek, kemudian melebar sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, langsung aja saya jawab pertanyaan. Ini tentang judul tentang YouTube tentang merawat dan menikmati batu akik pandan yang ngedove dan kristal. Pertanyaannya dari Vian. Kalau batu yang ngedove bisa nggak jadi ke arah kristal atau menjadi kristal? Cara merawatnya seperti apa? Ini akan menjadi pengingat buat teman-teman. YouTube kali ini juga bisa menjadi pengingat buat teman-teman yang mungkin sudah nonton YouTube tentang bagaimana merawat batu pandan akik yang ngedove, sekaligus menambah pengetahuan buat teman-teman yang mungkin belum nonton channel YouTube saya, pembahasan YouTube saya tentang batu pandan yang ngedove. Jadi batu akik pandan yang ngedove ini masih bisa dirawat untuk menjadi lebih kristal, dalam tanda kutip ya, untuk menjadi lebih kristal. Tapi kalau dibandingin sama batu pandan yang sudah kristal kemudian dirawat, ya kekristalannya nggak akan bisa mengalahkan batu pandan yang memang basicnya kristal. Jadi Nah, sekarang bagaimana cara merawat atau tips untuk merawat batu akik pandan yang ngedove secara singkat? Satu, bisa melalui rendaman dengan menggunakan material asam. Asamnya, kalau saya biasanya menggunakan asam-asam yang dari berbahan natural, bukan kandungan asam yang kuat untuk merawat batu akik pandan yang ngedove. Kemudian jika tidak menggunakan asam, saya juga kadang-kadang merawatnya dengan merendamnya di air. Airnya bisa air apa aja, mungkin bisa air hujan, bisa air sumur, atau air keran juga kadang-kadang saya pakai. Jadi batu ini paginya saya pakai, kemudian malamnya coba direndam, atau katakanlah 2-3 hari direndam juga nggak masalah, habis itu dipakai lagi. Nah, dengan demikian maka batu akik pandan yang kita punyai biasanya akan menjadi lebih kristal. Di samping itu, penggunaan batu akik pandan secara terus-menerus untuk batu pandan yang ngedove itu bisa menambah kekristalan dari batu pandan tersebut. Karena memang ini terkait dengan dia kontak dengan tubuh kita yang memang mengeluarkan kadang-kadang yang mengeluarkan keringat, dan itu materialnya air, kemudian terkena material garam juga dari keringat kita, belum lagi dari suhu panas tubuh kita. Kemudian ada juga yang memang harus dihindari dari teman-teman yang memiliki batu akik pandan yang ngedove. Batu akik pandan yang ngedove ini jangan sampai teman-teman jemur terlampau lama. Kalau udah teman-teman sampai jemur terlampau lama, itu yang ada ngedove-nya parah nanti. Derajat ngedove-nya parah, nambah.
Jadi makin burem ibaratnya. Kalau di batu pandan itu saya bilang kelihatannya makin burem ketika terlampau lama dijemur. Kalau mau ngejemur buat rawatan, mau jadi katakanlah sembuh lumut-lumut atau lumut lawas ya sebenarnya kalau untuk batu akik pandan yang ngedove ya secukupnya aja. Lihat aja sekitar 15 menit, 30 menit cukup lah sampai di situ. Jika untuk batu yang kristal ya mungkin bisa lebih dari waktu tersebut, cuman kalau untuk yang ngedove ya jangan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah salah satu kelebihan batu-batu yang ngedove ini, pertama biasanya harganya nggak terlalu mahal. Yang kristal-kristal itu harganya terlalu mahal. Yang kristal-kristal itu harganya relatif lebih mahal daripada ngedove. Tapi kelebihan lainnya ketika teman-teman ngerawat batu akik pandannya dari batu akik pandan yang ngedove, dia akan lebih cepat naik warna. Di situ kuncinya. Dia lebih cepat naik warna, lebih cepat ngegelap, lebih cepat katakanlah kalau memang dirawat menjadi kuning lebih cepat menguning, menghijau dan lain-lain. Bahkan saya punya batu akik pandan yang memang ketika saya rawat kemudian dia terkena material tembaga, naik cepat itu dari warna basicnya saya rawat kuning, kena rawatan sayapnya kuning, ketika basic warnanya kuning, kemudian setelah saya ikat tembaga saya pakai naik tuh hijaunya, gelapnya naik jadi kuning, ketemu bias kebiruan menjadi menghijau. Tapi memang dia cepet banget naik warnanya gitu. Tapi kalau misal saya jemur terlampau lama ya balik tambah ngedove, warnanya kurang enak gitu. Nah ngebalikin warnanya, ngebalikin supaya lebih kristal lagi yang tadi yang saya jelasin di awal. Bagaimana cara tips dan trik untuk lebih mengkristalkan batu yang ngedove. Dari Bang Muhammad Hasbi Zakiri, Assalamualaikum Bang, izin bertanya bagaimana cara meningkatkan kristalisasi pada batu pandan, khususnya pandan sutra, karena saya punya batu pandan sutra tapi kondisi batunya masih belum kristal, masih ngedove. Terima kasih. Yang jelas gini, kalau basicnya memang batunya kristal ya dirawat ya tambah kristal. Yang ngedove dirawat naik kristalnya, tapi nggak akan bisa ngalahin basic batu yang memang lebih kristal seperti yang saya jelaskan di sesi awal. Terus bagaimana dengan sutra ya untuk pandan sutra lebih sulit lagi kalau untuk saya ngerawatnya. Tapi bukan berarti nggak bisa, bukan berarti dia tetap jadi dove aja, nggak. Ada yang menjadi lebih kristal tapi ya kristalnya sampai mentoknya batu itu ya segitu aja gitu. Ada juga yang ngedove saya rawat lama banget, naik kristalnya dikit aja, karena memang basic untuk sutra pengalaman saya di sutra itu kurang gitu. Tapi dengan pengalaman saya di batu pandan yang sisik saya terapkan di sutra ya kristalnya tetap naik. Tapi memang nggak sampai mentok seperti kristalnya batu yang sutra kristal yang memang basicnya sudah kristal, ketika dinaikkan ya oke. Ada batasnya ketika batu akik pandan yang sutra yang ngedove dinaikkan ya sampai sebatas maksimalnya dia bisa naik, nggak akan sampai kristal terlalu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan. Saya jawab sesuai dengan ilmu serta pengalaman yang ada di saya tentang batu akik pandan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi subscribe-nya dan kasih like-nya, karena ini akan semakin memajukan channel tentang batu akik pandan dan membuat saya menjadi lebih semangat untuk membuat channel tentang batu akik pandan. Sekian dulu buat teman-teman semua, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu dijali.